Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih arsalahu linnas kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang mulia yarhamukumullah. Lewat khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung perintah Allah, melaksanakan kewajiban kita dan juga menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menyediakan surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang mulia, akhir ini kita terus disuguhi tontonan di media sosial yang terus bertubi-tubi menginformasikan kejahatan Zionis Israel, menghancurkan umat Islam saudara kita di Palestina. Mereka menjajah, terus mengusir dan membunuh orang-orang muslim di Palestina. Palestina, dalam berita yang kita dapat informasi, sudah lebih 17.000 umat Islam dibunuh oleh kegiatan Israel Yahudi. Oleh karena itu, pantaslah kita umat Islam Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk bersimpati dan perhatian terhadap umat Islam saudara kita rakyat Palestina. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Pusat menghimbau kepada umat Islam Indonesia dimanapun berada untuk membantu, membela dan meminta kepada pemerintah untuk perhatian betul dengan upaya secara diplomasi agar kejahatan Zionis Israel terhadap Palestina supaya berhenti. Kaum muslimin yang mulia, bukan tidak beralasan umat Islam Indonesia simpati dan perlu membantu dalam bentuk perjuangan, berdoa, kunut nazilah, bahkan menghimpun dana untuk kita kirimkan ke Palestina. Kaum muslimin yang terhormat, ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dalam umat Islam. Pertama, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah dititipkan kepadanya untuk memperbagusi, memelihara serta melaksanakan tawaf, ibadah, solat di dalam. Setelah itu, dalam waktu 40 tahun berikutnya, Nabi Adam memelihara dan membangun Masjid Aqsa. Kedua, Masjid Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat umat Islam, dilaksanakan oleh Rasul selama 16 bulan setelah pindah ke Madinah dan belakangan baru dipindahkan ke Makkah Al-Mukarramah, Masjid Haram. Perjalanan Isra Mi'raj, batas terakhir adalah di Palestina, Masjid Aqsa. Setelah itu juga menjadi titik awal untuk melaksanakan mi'raj Nabi ke langit dan melaksanakan bertemu dengan Allah
menerima perintah melaksanakan ibadah solat 5 kali sehari semalam. Keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang kelima, kaum muslimin yang terhormat, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, Ardul Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Dan yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh lewat tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat berkah dari Allah. Dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kaum muslimin yang terhormat, kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di sana mereka adalah seperti Ubadah bin Samit, Syaddan bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Watilah bin Al-Asqa, Dihyah Al-Kalibi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Itulah Palestina yang sudah disabdakan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina. Allah telah menjanjikan bahwa Palestina, Masjid Aqsa dan sekitarnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin yang mulia, kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat seperti para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Sufyan Sauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahkan Imam Syafi'i dilahirkan di sana, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Nuruddin Zangki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah menyatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin untuk menempati sebagian wilayah Palestina. Kaum muslimin yang mulia, tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis.
Palestin. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi beliau mula-mula menyatukan umat Islam dalam kancah ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga memerintahkan kepada rakyatnya agar mencintai Rasul dengan bersama memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di seluruh kota desa agar cinta terhadap Rasul tumbuh kembali. Setelah itu beliau menggerakkan perang untuk melawan Zionis Israel Yahudi, sehingga alhamdulillah perjuangan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil dengan gemilang. Namun sekarang kaum muslimin yang terhormat, tanpa rasa kemanusiaan dan penuh kebencian oleh Zionis Israel Yahudi menghabisi Palestin, rakyat umat Islam di sana tanpa iba, tanpa rasa sedih di hati Yahudi Israel Zionis itu. Mereka menghabiskan rumah sakit, dihancurkan pesantren dan madrasah perkuliahan, seluruhnya dihabisi, sehingga yang korban adalah seluruhnya umat Islam. Anak-anak juga korban, wanita juga korban, dan bukan saja pejuang, rakyat jelata dihabisi oleh Zionis Israel. Oleh karena itu kaum muslimin yang mulia, cintailah Palestin, sayangilah dan rindukanlah Masjid Aqsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Masjid Aqsa dikuasai orang Zionis Israel? Hal ini ulama-ulama Mesir pernah memberikan jawaban. Para murid mahasiswanya bertanya, "Tuan Guru, kenapa banyak korban di Palestin? Kenapa ini tidak dibantu dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala?" Para dosen di sana berkata, itu jalan mereka untuk masuk surga. Kalau tidak dengan itu, apa jalannya mereka masuk surga? Jadi mereka menjadi syuhada yang aktif perang, menjadi syahid dunia dan akhirat. Dan yang tidak aktif perang tapi rakyat jelata, para guru mengaji, orang-orang kesehatan, rakyat jelata, seluruhnya menjadi syuhada yang akan menjadi jalan mereka untuk masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Kaum muslimin yang mulia, oleh karena itu mari kita bantu mereka. Gerakan untuk membela dan membantu Palestin masih terus sampai sekarang. Kita kumpul, kita serahkan lewat kedutaan besar Palestin atau lewat Basnas Indonesia. Mereka akan mengirimkan, dan telah terbukti mereka banyak mengirimkan bantuan ke Palestin. Marilah, bantulah mereka, cintailah mereka. Dan apabila kita tidak sanggup untuk membantu seperti itu, tetaplah kita berdoa 5 kali sehari semalam. Laksanakan doa, bahkan berkunut nazilah dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat agar umat Islam dimanapun berada, doakan mereka, minta bantuan kepada Allah untuk membela Palestin, minta kepada Allah untuk menolong Palestin, serta untuk menghancurkan Zionis Israel yang kejam itu. Itulah yang bisa kita buat. Semoga Allah dengan lebih cepat dibela oleh Allah, sehingga peperangan kejahatan itu bisa berhenti kembali, sehingga saudara kita umat Islam Palestin bisa merasakan kehidupan yang normal, berbakti, beramal, dan juga melaksanakan pemeliharaan terhadap anak masing-masing. Semoga dengan kesadaran kita bersama, Palestin bisa terbantu dan Palestin bisa merdeka, dan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa yang tertua setelah Masjid Haram, dapat kembali dibebaskan dan menjadi milik penuh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'an ashabi qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in wa an Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu ma'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur juyusal muslimin bi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimin wal mujahidina bi Palestin. Allahumma akhlik israjanis Israel. Allahumma akhlikhum ya Allah wa farriq jam'ahum. Allahumma awsilil ilaihim awsilil adaba ilaihim. Allahumma awsilil adaba ilaihim. Allahumma awsilil adaba ilaihim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu